Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Bilbina Malira Putri dari kelas 10 IPA 3 Presensi 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang puisi. Yang pertama adalah pengertian dari puisi. Menurut para ahli, yaitu Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan. Kesimpulannya, puisi itu merupakan jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Yang kedua adalah tujuan dari teks puisi. Yang pertama adalah mengungkapkan isi hati. Yang kedua, media untuk menyampaikan kritik dan keresahan. Yang ketiga, memberikan motivasi. Dan yang keempat adalah mengembalikan kesenangan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi bersifat konotatif. Puisi juga menggunakan sajak, syair, atau pada pantun. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan lebih padat. Selanjutnya adalah struktur dari teks puisi. Yang pertama, terdapat struktur fisik puisi. Terdiri dari diksi, tipografi, majas, dan kata konkret. Yang kelima adalah imaji, serta rima. Yang kedua, terdapat struktur batin puisi, yaitu pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata, yang terdiri dari tema, yang merupakan unsur berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua adalah nada, adalah sikap penyair terhadap audiennya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang ketiga adalah amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiennya. Dan yang keempat adalah perasaan, adalah suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks puisi, terdiri dari pemadatan bahasa, membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu untuk menyihir pembaca. Yang kedua, pemilihan kata khas. Yang ketiga adalah kata konkret, dan yang keempat irama, dan yang kelima adalah tata wajah. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks puisi. Yang pertama terdapat puisi lama, terdiri dari pantun, adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Yang kedua adalah mantra, adalah ucapan-ucapan yang dapat dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Yang ketiga adalah karmina, yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Yang keempat seloka, yang kelima gurindam, yang keenam syair, dan yang ketujuh adalah talibun. Yang kedua adalah puisi baru, terdiri dari yang pertama ada balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Yang kedua adalah epigram, yaitu puisi yang berisi ajaran dan tuntutan hidup. Yang ketiga adalah kuatren, adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Dan yang keempat adalah oktav atau stanza, adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Yang ketiga adalah puisi kontemporer, yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dan ikatan konvensional. Puisi ini terdiri dari yang pertama adalah puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua adalah puisi mbaling, merupakan puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Yang ketiga adalah puisi konkret, merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema atau judul, yang kedua membentuk kata kunci, yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa, dan yang keempat adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Contoh dari puisi ini yaitu di tepi hutan. Memasuki tepi hutan, berjalan menuju jalan setapak. Terdengar burung-burung berkicauan, mengiringi insan yang bekerja. Aroma hutan kuat tercium. Ketika kaki mulai melangkah, pohon-pohon berdiri megah, sembari menebar aroma harum.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.